Indonesia berhasil mengunci kemenangan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Egy Maulana Fikri menjadi pahlawan tim Garuda berkat gol tunggalnya. Turun dengan formasi 4-4-2, Shin Tae-yong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada kiper PSIS Semarang, Adi Satrio. Sementara untuk posisi wingback ditempati oleh Yaakob Sayuri dan Nathan. Ini menjadi debut bagi Jay dan Nathan di Timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Di posisi tengah, gelandang jangkar ditempati oleh Ivar Jenner ditemani Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Di trio lini serang, posisi penyerang sayap diisi oleh Rafael Struijk di kiri dan Witan Su kanan. Sementara posisi penyerang dipercayakan kepada pemain muda Hoki Caraka. Berstatus sebagai tim tamu tidak membuat timnas Vietnam mengalami tekanan berarti di stadion utama Gelora Bung Karno. Justru The Golden State tampil menekan sejak awal pertandingan. Vietnam mengurung pertahanan Indonesia pada 10 menit pertama. Skuad Garuda sulit untuk mengembangkan permainan di mana banyak umpan-umpan Indonesia yang tidak menemui sasaran. Kedua tim juga mengandalkan permainan fisik guna memotong aksi lawan. Belum ada tembakan ke arah gawang hingga 20 menit berjalan. Ketatnya pressing dari pemain Vietnam membuat Indonesia kesulitan menciptakan peluang. Peluang pertama baru didapatkan Indonesia di menit ke-29. Sayangnya tembakan Rafael Struijk yang mengarah ke gawang bisa ditangkap kiper Vietnam, Philip Nguyen. Sementara Vietnam membuat peluang berbahaya melalui skema tendangan bebas, namun Adi Satrio sukses menepis peluang tersebut. 45 menit babak pertama ditandai dibubuhi permainan keras oleh kedua tim. Di sisa babak pertama, kedua tim saling melakukan jual beli serangan. Namun skor kacamata tidak berubah hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Babak pertama menjadi pelajaran berharga bagi pelatih Shin Tae-yong. Lemahnya sisi penyerangan pada lini sayap kiri dan kanan membuat pelatih kebangsaan Korea ini memasukkan Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri untuk menggantikan Yaakob Sayuri, dan Hoki Caraka yang masih terlihat kesulitan menemukan permainan terbaiknya. Pergantian pemain ini langsung mengubah dinamika permainan Indonesia. Skuad Garuda jadi lebih aktif dalam menyerang, dan hasilnya di menit ke-52 Indonesia berhasil memecah kebuntuan. Berawalan dari lemparan jauh ke dalam kotak penalti ciri khas dari Pratama Arhan pada menit ke-52. Bola yang masuk ke kotak penalti coba dihalau oleh bek Vietnam. Bola sapuan itu malah jatuh ke kaki Egy. Tanpa kesulitan Egy langsung menyambar bola menjadi gol. Indonesia unggul 1-0 atas sang tamu. Gol tersebut membuat Indonesia semakin percaya diri. Serangan demi serangan dilancarkan skuad Garuda ke gawang Vietnam, sementara The Golden State lebih memanfaatkan serangan balik. Tensi pertandingan semakin memanas. Kedua tim tidak sungkan-sungkan mengeluarkan tackle-tackle keras untuk menghentikan serangan lawan. Di masa injury time, Indonesia nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui kombinasi Arhan dan Egy Maulana Fikri. Arhan menusuk ke kotak penalti lewat sisi kiri lalu melepaskan crossing mendatar kepada Egy, namun tembakan pemain Dewa United itu ditepis Philip. Sementara itu, upaya Vietnam untuk membongkar lini belakang Indonesia tak membuahkan hasil. Tuan rumah mampu menjaga skor 1-0 hingga usai. Tambahan 3 poin membawa Merah Putih naik ke urutan kedua grup F dengan 4 poin dari 3 laga. Selain Egy maupun Arhan yang memberi perubahan bagi permainan tim Garuda, supporter Indonesia harus memberikan penghargaan khusus atas penampilan perdana Jay Itzes. Selama 90 menit pertandingan, bek berusia 23 tahun itu berhasil melakukan beberapa aksi penting seperti clearance block dan memenangkan duel udara melawan pemain Vietnam. Penampilan impresif Itzes membuat namanya menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan banyak netizen yang memberikan pujian atas kekokohan pertahanannya. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam harus rela turun ke peringkat 3. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia berada di ambang kenaikan peringkat di FIFA dari posisi 142 menjadi 138 dengan tambahan poin jadi 1088,3.
Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Hanoi pada 26 Maret nanti.